Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Yadi Saputra, perwakilan dari SMA Negeri 2 Menggala dengan video presentasi 4 tahun realisasi dan evaluasi capaian 25 program unggulan bergerak melayani warga Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata telah mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia, tak terkecuali Tulang Bawang. Namun Tulang Bawang mampu menjaga pertumbuhan perekonomiannya di mana tetap tumbuh di atas angka Provinsi Lampung dan nasional pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Hal itu dapat dibuktikan melalui persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang yang terus mengalami penurunan dan persentase kemiskinannya di bawah angka kemiskinan Provinsi Lampung, di mana pada tahun 2017 mencapai 10,09% dan pada tahun 2020 mencapai 9,33%. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang ini juga didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021, di mana pada umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,01 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 7,55 tahun, harapan lama sekolah mencapai 11,95 tahun, dengan keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 mencapai 68,73. Dengan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dengan rupiah mencapai Rp10.735. Dengan pencapaian pada tahun 2021 ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam kategori sedang. Bicara tentang indeks pembangunan manusia, tentu saja tidak lepas dari indeks pembangunan gender. Apa itu indeks pembangunan gender? Indeks pembangunan gender menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin indeks pembangunan gender mendekati angka 100, maka semakin kecil kesenjangan yang terjadi. Di mana pada indeks pembangunan gender Kabupaten Tulang Bawang, capaian pada indikator laki-laki, usia harapan hidup mencapai 67,94 tahun. Harapan lama sekolah mencapai 11,84 tahun, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,19 tahun, dengan pengeluaran per kapita Rp15.824. Sedangkan pada capaian indikator pada perempuan, usia harapan hidup mencapai 71,89, harapan lama sekolah mencapai 12,22, rata-rata lama sekolah mencapai 7,48 dengan pengeluaran per kapita mencapai Rp7.811. Dengan keseluruhan indeks pembangunan gender tahun 2020 mencapai 89,31 tahun, dengan grafik sebagai berikut. Pada tahun 2018 mencapai 88,07, pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,31. Sebelum kita membahas apa saja program yang sudah terrealisasikan, berikut merupakan 25 program unggulan bergerak melayani warga Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Berikut program yang sudah terrealisasikan. Yang pertama, realisasi bidang pemerintah dan perlindungan masyarakat, di mana telah diberikan alokasi dana kampung rata-rata kurang lebih sekitar Rp475.928 per kampung. Bantuan operasional sepeda motor sebanyak 369 unit untuk kepala dusun, 15 unit untuk perwakilan BPK, dan 22 unit untuk kepala kampung, dengan total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 8,381 miliar. Selanjutnya yaitu pembangunan sarana kampung, sarana GSG untuk balai pertunjukan musyawarah kampung, kegiatan keagamaan dan lain-lain yang direncanakan secara bertahap dan bersinergi dengan kampung sebanyak 54 unit. Selanjutnya yaitu pemberian intensif kepada aparatur keamanan, Babinsa yang berjumlah 161 orang sebesar 3,6 juta per tahun, Babin Kamtipmas sebanyak 99 orang dengan 3,6 juta per tahun, dengan total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 3,132 miliar. Selanjutnya yaitu peningkatan pendapatan aparatur kampung, yaitu sebagai berikut.
Pada masa pandemi ini, tindakan pencegahan penularan COVID-19 adalah hal yang urgen untuk dilakukan. Namun, pembangunan infrastruktur konektivitas juga tidak kalah penting untuk dikerjakan. Berikut ini merupakan realisasi pada bidang infrastruktur. Yang pertama yaitu pembangunan irigasi dan air bersih. Daerah irigasi sebanyak 25 unit, jaringan air minum atau PAM-SIMAS di tiap 119 kampung, sarana air bersih atau sumur bor sebanyak 54 titik. Selanjutnya yaitu pembangunan kelistrikan, bantuan bedah rumah, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan tugu atau taman, yaitu yang pertama Tugu Garuda, Tugu Simpang Penawar, Tugu Astra Kasetra, BMW Sport Center, Tugu Udang, Miniatur Ka'bah, Taman Ikat Jelabat, Taman Ramah Anak, Mall Pelayanan Publik atau MPP, Taman Seribu Bunga, Taman Merah Putih, dan Taman Kerukunan. Pada era globalisasi ini, pendidikan juga sebagai sarana untuk memajukan bangsa dan mencegah manusia dari kebodohan dan perbudakan. Berikut merupakan realisasi pada bidang pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dengan memberikan bantuan guru honorer sebanyak 1.118 orang sebesar 750.000 per tahun, guru PAUD sebanyak 555 orang sebesar 650.000 per tahun, pemberian 1 laptop untuk guru sampai dengan tahun 2021 telah didistribusikan sebanyak 1.350 unit. Kemudahan izin belajar dan penyesuaian ijazah bagi PNS, pemberian dukungan pendidikan bagi 33 pondok pesantren, 43 TPA, 12 MI dan MTS. Dukungan pada Universitas Megopa, pemberian tambahan makanan berupa susu dan telur sampai dengan tahun 2021 bagi siswa sekolah dasar sebanyak 52.500 siswa dan siswi. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh adalah hal yang sangat penting. Untuk itu dibutuhkan fasilitas yang memadai dan mendukung. Dengan itu, Bunda Winarti dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan di bidang kesehatan. Yang pertama, sarana dan prasarana kesehatan. Rehab 4 unit puskesmas, 3 puskesmas rawat jalan, dan 1 puskesmas rawat inap. Penyediaan peralatan kesehatan, kendaraan puskesmas, akreditasi seluruh puskesmas, tersedianya 7 unit rumah tunggu kelahiran, dan renovasi ruang rawat inap RSUD Menggala. Yang kedua yaitu mobil ambulan, sebanyak 109 unit terdiri dari 23 dari APBD kampung dan 86 unit dari APBD. Yang ketiga menurunkan tingkat kematian ibu dan balita. Angka kematian ibu terus mengalami penurunan dari 6 orang pada tahun 2018 dan menjadi 3 orang pada tahun 2021. Yang keempat, pendirian kerjasama Akademi Bidang Kesehatan. Dan yang terakhir, pemberian intensif tenaga kesehatan. Bidan koordinator sebanyak 18 orang sebesar 4,8 juta per tahun. Bidan desa sebanyak 151 orang sebesar 3,6 juta per tahun. Kader Posyandu sebanyak 1.611 orang sebesar 900.000 per tahun, dengan total anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar 8,319 miliar. Tak hanya itu, juga ada keberhasilan pada bidang kesehatan, yaitu Open Defecation Free, merupakan sebuah upaya untuk tidak membuang air besar atau BAB secara sembarangan. Pada tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan 100% Open Defecation Free. Open Defecation Free ini sangat berpengaruh dalam mengurangi stunting pada anak dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersih dan sehat dengan proses sanitasi yang optimal. Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 32,49 pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,5 pada tahun 2021 menurut survei studi status gizi Indonesia dan memperoleh penghargaan sebagai daerah keberhasilan penurunan angka stunting terendah seprovinsi Lampung dan peringkat kelima se-Indonesia. Dari tadi kita membahas soal kesehatan,
Pada masa pandemi ini, vaksinisasi adalah upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19, di mana Kabupaten Tulang Bawang sendiri telah melangsungkan vaksinasi COVID-19 secara optimal, di mana Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam 3 besar cakupan realisasi vaksinasi COVID-19 di Provinsi Lampung, di mana jumlah wajib vaksin seluruh warga Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 312.547 orang, di mana yang telah melangsungkan dosis pertama sebanyak 288,898 orang, dosis 2 dengan jumlah 185,391 orang, dan dosis ketiga sebanyak 2.849 orang. Dengan total capaian vaksin dosis 1, 2, dan 3 sebanyak 477,138 dosis vaksin. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk wujud konkret Bupati Kabupaten Tulang Bawang yaitu Bunda Winarti dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi. Yang pertama dibentuknya Mall Pelayanan Publik atau MPP, penerbitan kartu keluarga sebanyak 138,479.000, penerbitan KTP elektronik sebanyak 274,093 keping, penerbitan akta kelahiran sebanyak 16.895 jiwa, penerbitan akta pernikahan sebanyak 104 lembar, penerbitan akta kematian sebanyak 488 jiwa, pengadaan 1 unit mobil KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan adminduk atau jemput bola di 15 kecamatan, perekaman KTP elektronik tahun 2018 sebanyak 77,625 jiwa, tahun 2019 sebanyak 15.852 jiwa, tahun 2020 sebanyak 11.019 jiwa, tahun 2021 sampai dengan November sebanyak 11.044 jiwa. Pencetakan KTP elektronik tahun 2018 sebanyak 34,793 keping, tahun 2019 sebanyak 4.690 keping, tahun 2020 sebanyak 55.856 keping, tahun 2021 sampai dengan November sebanyak 37.746 keping. Yang terakhir yaitu pemberian keringanan PBB, pembebasan pembayaran terhadap 12.150 SPPT untuk masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulang Bawang. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan berbagai upaya. Yang pertama yaitu program ekonomi kreatif mandiri. Sebesar 60 juta per kampung dan kelurahan telah disalurkan kepada 1.389 kelompok pengajian perempuan, pemuda Karang Taruna, kelompok ekonomi perempuan, dan 48 pondok pesantren, 20 juta per kelompok. Total anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar 28,74 miliar. 2. Program pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. 3. Bantuan gerobak dorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tulang Bawang sebanyak 85 unit bagi pedagang kaki lima. Setelah tadi kita membahas realisasi pada bidang perekonomian, selanjutnya realisasi pada bidang sosial dan keagamaan. Yang pertama dalam rangka pembinaan keagamaan, peribadatan, dan keamanan. Yang pertama perjalanan rohani umroh sebanyak 190 orang, perjalanan wali songo sebanyak 155 orang, Tirta Yatra sebanyak 80 orang, India 40 orang, dan Yerusalem 16 orang. Dengan total anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar 719 juta. Yang kedua yaitu pemberian santunan kematian sebesar 1 juta per jiwa kepada 7.038 orang ahli waris.
Total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 7,38 miliar. Dalam penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau dengan akumulasi nilai 93,72. Pada tahun 2018, Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan penghargaan atas capaian cakupan imunisasi Measles Rubella fase 2 di atas 95% dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabupaten Tulang Bawang juga mendapatkan penghargaan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Juga mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya bupati se-Indonesia yang menciptakan senam BMW sebagai muatan lokal dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain itu, Kabupaten Tulang Bawang juga mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendapatkan apresiasi Pemimpin Pembawa Perubahan Bupati Inspiratif 2018 dari Seven Sky Media Award. Selanjutnya penghargaan pada tahun 2019 mendapatkan Seven Media Government Award 2019 Top 25 Kinerja Bupati Terbaik tahun 2019 dari Seven Media Asia. Juga mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya mendapatkan prestasi dari Kompas Gramedia Lampung Award atas inovasi program untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pemberian bantuan terbanyak untuk UMKM. Selanjutnya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pembagian ambulans terbanyak ke kampung. Selanjutnya anugerah Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan dari Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Yang terakhir pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan Tinjar Bumi 2019 sebagai Kepala Daerah Penggerak Pembangunan Masyarakat dari Pemersatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, mendapatkan penghargaan atas komitmen wujudkan MPP di Tulang Bawang dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Mendapatkan penghargaan atas capaian Indeks Pencegahan Korupsi terbaik dari Komisi Pemberantas Korupsi. Mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Juga mendapatkan penghargaan Innovative Government Award sebagai kategori kabupaten sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan Kepala Daerah Inovatif KDI tahun 2021 oleh MNC Portal. Mendapatkan penghargaan Anugerah Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia. Mendapatkan penghargaan atas keberhasilan penurunan angka stunting terbaik Provinsi Lampung berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan RI dari Gubernur Lampung. Dan masih banyak lagi prestasi yang didapatkan oleh Kabupaten Tulang Bawang. Sekian video presentasi 4 tahun realisasi dan evaluasi capaian 25 program bergerak melayani warga Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.